Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi thayyibin tahirin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftah lana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para santri yang saya muliakan, saya sayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala kita kembali melanjutkan kitab Samaratul Ilmi wal Amal. Ini buah ilmu, yaitu diamalkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang kedudukan ilmu. Itu adalah sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu. Qala mu'allif rahimahullah taala. Di antara keutamaan ilmu adalah yang pertama, fal ilmu nafi' diya'un li sahibihi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyinari, menerangi pemiliknya. Ini tanda ilmu seseorang itu bermanfaat. Dia akan menerangi pemiliknya. Makanya dari itu banyak kita jumpai saudara-saudara kita mungkin yang sudah belajar 3 tahun, 5 tahun, namun ketika keluar dari pondok pesantren, ilmu yang dipelajarinya itu tidak menerangi dirinya, tidak menerangi orang lain. Kalau kita lihat diibaratkan itu anak ayam yang dikurung di kandang, kemudian baru dilepaskan, gembiranya sangat luar biasa, bebasnya sangat luar biasa. Dan betapa banyak pengamatan kami seperti ini. Banyak keluar di pondok pesantren, kembali berbuat maksiat. Bahkan maksiat yang dilakukannya terang-terangan. Bahkan maksiat yang dilakukan sehingga ilmunya itu memang bukan penerang bagi dirinya. Bukan menerang bagi dirinya, bagaimana lagi kalau menerangi orang lain. Jemaah, para santri. Ilmu yang bermanfaat itu dia akan menerangi dirinya. Wa nurun lahu, dan dia akan mencahayai, menyinarinya. Wa yahtadi bihi, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang orang-orang lain diajarinya, sehingga dia itu menjadi sumber petunjuk, sebagai sumber petunjuk untuk dirinya. Nah, ini kategori ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut bisa menyinari dia, ilmu tersebut bisa meneranginya, ilmu tersebut bisa sebagai petunjuk untuk dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika." Demikianlah wahai Muhammad, auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan. Ini Al-Qur'anul Karim. Min amrina, dari urusan kami, maksudnya dari perintah kami.
ma kunta tadri mal kitabu. Sebelumnya wahai Muhammad, engkau enggak ngerti apa-apa. Engkau enggak ngerti tentang Al-Qur'an, walil iman. Engkau wahai Muhammad enggak ngerti apa itu iman. Walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikan untukmu wahai Muhammad Al-Qur'an ini nuron, cahaya untukmu. Ya. Kemudian nahdi bihi, engkau bisa memberikan petunjuk, mengajak manusia, menjelaskan kepada manusia, menerangi manusia dengan Al-Qur'an tersebut. Man nasya'u, bagi orang-orang yang kami kehendaki, min ibadina, dari kalangan hamba kami. Ya, perhatikan dalam kalimat tersebut, man nasya', bagi yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan hidayah. Hidayah itu hanya hidayah taufik itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan di tangan Nabi SAW. Nabi SAW hanya sebatas menjelaskan saja. Ya. Nah, bagaimana bagi seorang da'i atau seorang penuntut ilmu ketika belajar dia tidak benar, tidak menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya saja tidak bisa menerangi dirinya, bagaimana dia bisa menerangi orang lain? Bagaimana dia bisa menerangi keluarganya? Mustahil. Ya. Dia bisa menerangi dirinya sendiri saja. Ya. Belum tentu dia ketika menyinari orang lain tersebut bisa mendapatkan hidayah. Belum tentu hidayah itu di tangan Allah SWT. Makanya Allah mengatakan, man nasya'u min ibadina. Orang-orang yang kami kendaki dari kalangan hambaku. Makanya fal ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa diya'un li sahibihi. Ya, dia ini juga menerangi pemiliknya. Menerangi pemiliknya. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, membuat permisalan yang sangat bagus. Ya, apa permisalannya? Permisalan orang yang alim di tengah-tengah umat itu diibaratkan ya satu orang manusia berada di kegelapan. Ya. Satu orang manusia berada di dalam kegelapan, maksudnya dalam kegelapan maksiat, berumur dosa, kesyirikan, ya, perzinahan, terus jadi orang alim di kalangan umat ini ya itu diibaratkan seperti satu orang ya yang berada di ya kegelapan. Wa bainahum syakhsun, ya di tengah-tengah manusia ya wa bainahum syakhsun, dan di antara mereka itu ada seseorang yang biyadihi misbah, yang ada di tangannya itu lampu, penerang lah, atau obor, atau sumbu obor. Nah, dengan sumbu obor tersebut, dia akan menerangi ya jalan-jalan yang ada. Sehingga kerumunan orang yang banyak tadi itu akan selamat dari minal isar, akan selamat dari gangguan. Akan selamat dari duri, akan selamat dari hal-hal yang membahayakan dia, sehingga mengantarkan dia kepada jalan yang lurus, artinya jalan yang selamat. Masya Allah ya. Ini permisalan ya seorang alim dari kalangan umat ini, ya itu mereka diibaratkan dia berada di sekelompok kegelapan, kezaliman, di masyarakat yang penuh atau manusia yang penuh dengan kemaksiatan, kejahatan. Namun dia ada di situ, satu orang di situ. Dia memiliki lampunya, dia memiliki ilmu yang bermanfaat tersebut. Dengan ilmu yang bermanfaat tadi, dia bisa membawa seseorang yang awalnya itu jahat, yang awalnya itu banyak melakukan kemaksiatan, yang awalnya itu banyak melakukan perzinahan, dengan ilmu yang dimilikinya, di samping menerangi dirinya, dia menerangi orang lain. Dia menerangi orang lain. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai itu yang mengajak dakwah di jalan Allah itu, terjun di masyarakat itu, memiliki tingkat kesabaran Masya Allah. Ya.
Karena beraneka ragam ya karakter yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita di pondok, Masya Allah ya yang dihadapi santri-santri kita. Yang dihadapi santri-santri kita, gampang lah. Pokok santri kita tuh sami'na wa ta'na. Kalau di masyarakat sebagaimana yang dialami Rasulullah, ya dilempari batu, giginya patah, dicemooh, dicaci maki. Tidak ada satupun Nabi SAW, ya Nabi kita SAW selalu pasti dihina, dicemoohkan. Dan demikian pula lah orang-orang yang mengambil warisan Nabi ini SAW, dia akan dicemooh, dicaci maki dan dihina. Resiko ya mendakwakan dakwah sunnah ini memang seperti itu. Nah, ya, jadi dia tegak di atas jalan yang benar. Ya, zahirina 'alal haq. Dia akan menampakkan kebenaran itu benar, kebatilan itu batil. Bil hikmah wa mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan tentunya. Baik. Oleh karena itu banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW menjelaskan tentang fi bayani fadl ilmi, tentang keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu dan mulianya kedudukan mereka, ya agungnya kedudukan mereka dan pujian kepada para penuntut ilmu atau pujian kepada orang-orang yang memiliki ilmu, ya dan penjelasan ya tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Ini banyak dalil-dalilnya kata Syekh. Ya, maka ilmu itu cahaya. Jadi menuntut ilmu agama ini, Masya Allah, ini adalah ibadah. Menuntut ilmu agama itu adalah ibadah. Di mana setiap muslim dan muslimah kita diperintahkan untuk belajar. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, masuklah di situ muslimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk ya menuntut ilmu. Ini setiap muslim dan muslimah. Ya. Jadi jika seorang lebih condong mengikuti hawa nafsu, gemar melakukan kemaksiatan yang menyebabkan hatinya menjadi gelap, maka ilmu akan sulit mendapati hati yang gelap tersebut. Sulit menghafal ayat Allah, sulit mentadabburinya, sulit menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulit untuk memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ya. Ini orang-orang yang penuntut ilmu kalau lebih mengikuti hawa nafsu. Ya, baru-baru ini kami dengar berita ya, seorang dai salaf menghalalkan rokok. Ya. Ya. Ya gimana ini? Berarti dia sudah mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu tidak mungkin bersatu. Ya. Hawa nafsu yang buruk kayak begini ya, tidak mungkin berkumpul dalam satu hati di antara kegelapan maksiat dengan cahaya ilmu. Ilmu itu cahaya. Ya. Ilmu cahaya. Kemudian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ini kemaksiatan, Mas. Dan gak mungkin cahaya dan kemaksiatan itu bersatu. Gak mungkin cahaya, kemaksiatan itu bersatu. Sehingga kita dapati sulit mereka untuk menghafal. Mas, cross check diri. Para santri, kok sulit benar ya saya ini menghafal Al-Quran, kok sulit benar saya menghafal hadis, bolak-balik saya hafal, kok tidak hafal. Ada noda yang engkau lakukan, ada kotoran yang engkau lakukan, sehingga ilmu itu tidak membekas, sulit. Maka solusinya jauhi. Sekali lagi, gak mungkin dan sangat mustahil ya cahaya akan bersatu dengan kegelapan. Cahaya bersatu dengan kegelapan. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala
Dan beliau waktu itu nggak sengaja melakukan, dia nggak sengaja, ya paha wanita terlihat. Nggak sengaja ini. Bagaimana lagi dengan para santri, para penuntut ilmu sengaja. Sengaja duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau makan di pinggir jalan, nggak menundukkan pandangan mereka. Kemudian dilihat, matanya terbelalak melihat pemandangan yang ya subhanallah tersebut. Maka bagaimana mungkin ilmu itu merasuk ke dalam jiwa mereka? Maka bagaimana mungkin ilmu itu bisa bermanfaat dirinya? Ya, sehingga matanya ya melihat kemana-mana, hatinya tidak bersih, gersang, hatinya menjadi sakit. Ya, ini merembet kemana-mana, kemaksiatan yang dilakukan itu merembet kemana-mana, sehingga sulit untuk memahami Al-Quran, mentadaburinya, ya sulit untuk memahami hadis Nabi SAW, atau sulit untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang dia pelajari. Ya, karena bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya ingat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika itu beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'i su'al hifzi fa arsyadani ila tarqi ma'asi. Beliau mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan beliau. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu kalau sekali baca dapat, nangkap langsung, hafal langsung. Tapi ini nggak sengaja melihat ya paha wanita. Beliau mengadu kepada Imam Waqi' bin Jarrah, ya Syekh, ya guruku, sungguhnya buruk sekali hafalan saya. Kemudian apa nasihat Syekh? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia membimbing saya, memberikan petunjuk kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau menghabarkan bi anna ilma nurun. Beliau menghabarkan bahwasanya wahai Syafi'i, ilmu ini cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'ta lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjauhi kita dari perbuatan maksiat. Baik. Kemudian ya, keutamaan yang kedua yang kita batasi sampai yang kedua saja. Keutamaan yang kedua bagi penuntut ilmu adalah cukuplah bahwasanya ahli ilmu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau Allah Subhanahu wa taala meminta orang-orang yang berilmu bersaksi terhadap sesuatu yang sangat agung yang diberikan kesaksian, untuk diberikan kesaksian. Yaitu kesaksian ini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di sini Allah mempersaksikan, malaikat mempersaksikan orang-orang yang diberikan ilmu ikut memberikan keterangan saksi akan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Masya Allah ya. Di sini Allah mengatakan syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan saksi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang paling berhak diibadahi dengan benar illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa, jadi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak diibadahi. Jadi Allah sendiri yang memberikan saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian pula malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan orang yang Allah berikan ilmu kepada dirinya. Jadi ilmu itu memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Ilmu di sini adalah dari kalangan anbiya,
rasul. Ya, jadi yang membersihkan saksi di sini pula adalah para anbiya, para nabi dan para rasul, malaikatnya dan orang-orang yang berilmu dari kalangan nabi dan rasul. Ya, qaiman yang tegak di atas qisti. Ya, di atas keadilan. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Azizu. Ya. Zat yang Maha Aziz, perkasa, dan lagi Maha bijaksana. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Kita lanjutkan besok pagi biiznillah taala. Nanti baca lagi, masuk lagi jam 8 insyaallah.